kebetulan karena saya sudah sering ke UMKM ini, ke Trekarasa, jadi saya ambil untuk wawancara observasi hari ini. Sebelum saya mulai dengan pertanyaan, gimana kabar informasi tadi? Alhamdulillah sangat baik. Bu Diana ya, Bu apakah saya panggil? Kak aja. Kak aja ya. Sangat baik Kak Diana. Ya. Kalau boleh tahu, Pak Basit ini di sini menjabat sebagai apa? Saya manajer operasional di sini. Jadi yang ngelola semua operasional di sini dari mulai produksi, pengiriman, finance, terus akunting, surat jalan. Memang ada tugasnya masing-masing. Cuman saya yang yang mengatur itu semua. Gitu. Nah, sebelum saya memasuki pertanyaan tentang keempat aspek, Bapak bisa cerita sejarah singkat dari UMKM ini? Oke. Trekarasa ya? Iya. Namanya aja sudah Trekarasa. Jadi pendirinya itu, foundernya itu ada 3. Awal muasalnya itu dari yang saya tahu ya, karena kebetulan di sini saya juga bukan termasuk founder sih ya, tapi dari pertama lah saya di sini, dari mulai dibangun. Saya kebetulan diajak sama mantan, jadi bos saya punya teman. Nah teman itu di sini sekarang yang mengelola ini. Kebetulan beliau pun founder. Ada beberapa teman itu, yaitu 3 orang itu. Saya tidak bisa menyebutkan namanya ya, nggak apa-apa ya. Salah satunya itu bos saya, itu teman saya juga gitu. Nah dari mulai berdirinya itu, kenapa dari mulai namanya Trekarasa, yaitu 3 orang. Tiga orang yang menciptakan berbagai macam rasa. Jadi dari situ kenapa namanya Trekarasa, karena memang dari 3 orang ini bisa muncul si Trekarasa ini. Terbentuklah sekarang Trekarasa yang menjual berbagai macam gorengan, dari mulai gorengan tradisional sampai yang memang kita mau lanjut ke kekinian, goreng-gorengan yang terkinian, yang memang kalau makanan kan itu harus selalu update ya, up to date, harus selalu koreksi rasanya, kualitasnya. Nggak bisa hanya itu saja yang harus kita jual. Lama-lama juga bosen gitu orang kayak gitu sih. Kebetulan sini saya mau observasi tentang keempat aspek. Nah, di antaranya itu ada aspek manajemen, pemasaran, keuangan, dan yang terakhir itu ada aspek yuridis. Saya mulai dari aspek manajemennya dulu. Struktur organisasi yang diterapkan di sini tuh udah efektif dalam mendukung pencapaian tujuan dalam waktu jangka pendek atau jangka panjangnya atau belum? Maksudnya gimana? Tujuan apa ya? Target ya? Ya, jadi kan dalam UMKM ini kan pasti ada struktur organisasinya. Ya. Nah, struktur organisasi yang udah diterapkan di Trekarasa ini itu bisa itu sudah efektif atau belum dalam waktu jangka pendek atau jangka panjang? Oke. Untuk saat ini sih kita struktur organisasi memang jauh dari dari kata sesuai SOP banget gitu, masih jauh gitu. Cuman tetap kita karena kan perusahaan yang baru berdiri itu kayak hutan yang masih lebat pohonnya. Jadi kita harus masih banyak belajar, harus masih banyak kayak modelnya itu ngebabat pohon gitu. Jadi kita harus banyak ngebabat pohon supaya buka jalan. Ketika udah dibabat, kita tahu jalan itu arahnya kemana. Begitupun Trekarasa ini. Kita berdiri itu dari tahun 2020 sebenarnya. Cuman singkat cerita itu kita menjalankannya itu di pertengahan tahun 2022. Kenapa? Karena memang satu dan lain hal dari 3 orang ini tuh banyak kesibukannya masing-masing yang terwujudnya di tahun 2022, tapi wacana sebelumnya itu di tahun 2020. Nah, kebetulan saya pun yang mengatur cash flow di sini, struktur di sini. Dari awal memang banyak perubahannya, dari mulai mungkin SOP, terus forecasting, terus target tak bulanan, tahunan itu
semakin lama semakin bagus gitu. Kita pasti yang maunya itu yang terbaik gitu, dari mulai salary juga, sama pelan-pelan dari revenue yang kita dapat pasti akan kita berikan ke karyawan gitu. Kayak insentif, bonus itu sudah mulai diadakan kalau insentif. Tapi kalau bonus kita di tahun 2025 ini ingin sekali, sudah dibahas, tinggal ekspektasi ke anak-anaknya, tinggal sosialisasinya, terus tinggal dijalanin aja ya gitu sih. Kita mau yang terbaik dan terus terbaik. Kalau strukturnya cukup atau belum, sekarang saya rasa masih banyak kurangnya gitu sih. Cukup kira-kira jawaban saya, atau masih ada yang Berarti sejauh kurang lebih 3 tahun ini sudah bisa dikatakan lumayan ya, lumayan efektif. lumayan, sangat lumayan. Nah, terus kalau dilihat dari manajemennya, gimana sih manajemen dalam mengelola koordinasi antara divisi atau departemennya? Apakah setiap tim itu sudah bekerja secara sinkron atau tidak? Oke. Itu masuknya ke sistem ya. Teknisnya sekarang pun memang kita tidak bisa menilai si A, si B, si C itu dia produktif atau tidak. Nah, di 2025 ini kita memakai KPI, baru mau disosialisasikan supaya mana-mana yang memang tidak kompeten atau mana-mana tidak SDM-nya yang kurang bisa atau tidak mau belajar, itu kelihatan. Karena kan KPI itu kita tidak berdasarkan penilaian dari individual atau penilaian dari like or dislike. Saya nggak suka nih sama orang, ya udah saya buat jelek. Tapi kalau KPI kita itu mereka yang isi, sesuainya dari mana, acuannya dari mana, dari target yang dia kerjakan. Contoh misalkan kita ada tim produksi. Tim produksi itu membuat berbagai macam gorengan. Per harinya itu kita ada target minimal itu satu hari satu produk itu 1000 pieces kita. Di bawah itu berarti misalkan targetnya udah kita kasih 1000 terus hasilnya tidak di minimal 1000 atau di bawah 1000, itu kan berarti tidak mencapai target. Nah, KPI itu mereka sendiri per anak itu ngisi sendiri dengan tugasnya masing-masing. Ketika memang tidak tercapai, itu yang dia isi. Untuk pengolahan datanya itu ada di admin dan memang asisten saya. Jadi kelihatan mana yang memang produktif, mana yang memang orang ini banyak mainnya atau mungkin banyak mainnya tapi hasil kerjanya kelihatan. Itu kan beda lagi ya. Contoh misalkan ada anak salah satu yang suka ngerokok atau kerjanya tuh cerita mulu atau curhat, tapi tangannya dia nggak berhenti buat kerja gitu. Kalau ngerokok mungkin di luar pada jam istirahat, tapi kalau misalkan cerita itu kan biasanya rata-rata orang itu sambil ngomong tapi tangannya berhenti gitu, jadinya keasikan ngobrol yang ngebuat targetnya tidak tercapai gitu. Tapi ada beberapa anak yang memang mulutnya juga bergerak, tangannya juga tetap bergerak. Nah, itu bisa dinilai dari si KPI-nya masing-masing per anaknya. Jadi kita terlihat mana yang memang produktif dan mana yang tidak produktif. Kayak gitu sih. Panjangan ya cerita saya. Gak apa-apa. Terus kalau dari sumber daya manusianya atau SDM yang udah ada di sini, itu dikelola dengan baik atau enggak? Jadi kayak SDM yang ada tuh termasuk kayak pelatihan, terus ada pengembangan. Pengembangan SDM. Kita tuh ada satu minggu, dulu itu 1 minggu sekali. Kalau sekarang kita buat 1 bulan sekali. Nah, dulu itu tidak ada. Dulu itu yang baru masuk karyawan baru aja yang kita trainingin untuk pengerjaan produksi. Kalau sekarang dengan adanya pengembangan, training, terus supaya minimal si anak ini mengerti, dan kita itu selalu bisa tujuannya tuh satu, walaupun berbeda orang tapi tujuannya tuh kita harus sama gitu.
apa? Kualitas, kuantitas, kebersihan yang selalu kita jaga. Itu tiga itu tuh yang harus kita target utama yang harus dihasilkan dari produksi kita itu, yaitu tiga poin penting itu. Di luar itu banyak pendukung-pendukung lainnya, tapi yang paling kita tekankan pada saat training skill, dari mulai administrasi, terus dari mulai produksi, itu setiap bulannya itu pasti kita adakan training untuk pengembangan skill dari masing-masing karyawan tersebut. Apakah sudah efektif training tersebut? Saya rasa belum, karena kita harus minimal 3 bulan sekali itu evaluasi dari training kita yang kita sudah, karena kan training itu biayanya lumayan ya, karena kita harus cover makannya, terus kita cover dari sisi perusahaan gitu ya, kita harus bayar kedatangan mereka walaupun mereka tidak menghasilkan sesuatu atau tidak menghasilkan produk yang dibuat gitu, tapi kita menciptakan karyawan dengan skill-skill yang kita mau gitu. Jadi memang harus banyak proses dan harus banyak evaluasi. Efisien, saya rasa sangat efisien dengan adanya training gitu, dari sisi perusahaan gitu sih. Nah, kalau dilihat dari sisi komunikasi internalnya, itu udah berjalan efektif antara manajemen dengan karyawannya atau dengan produsen, atau sudah atau belum? Nah, terus kalau misalkan kenyataannya belum, gimana sih Bapak sebagai manajer operasional tuh dalam cara untuk meningkatkan agar komunikasinya itu lebih transparan? Saya rasa kalau saya bilang baik-baik saja juga munafik ya. Maksudnya di mana-mana perusahaan itu pasti ada miskomunikasinya, dari mulai produsen, terus kita kan masuknya B2B ya, jadi tidak menjual langsung barang kita itu ke customer, tapi kita lempar lagi ke distributor yang menjual langsung ke customer, itu distributor tersebut. Apakah ada miss? Banyak missnya, cuman dari contohnya misalkan kiriman kita ke toko itu sebenarnya bukan miss ya, sebenarnya itu antrian dari pengiriman pada saat kita ke distributor. Karena banyak tokonya yang kita kirim, itu kita cover Jabodetabek itu hampir 500 toko. 500 toko. Nah, PO yang masuk itu memang sudah otomatis, tapi sistem itu kita tidak bisa menyalahkan, karena sistem itu kita sudah otomatis. Ketika stok di distributor itu habis produknya, itu sudah otomatis masuk PO-nya ke kita yang akan kita kirim. Tetapi ada bug dan lain hal, bug sistem yang membuat si PO itu tidak muncul di kita. Jadi missnya tuh seperti itu, tiba-tiba orang distributor atau orang tokonya itu komplain, barang kita udah nggak ada tapi kok nggak dikirim-kirim ya. Jadi kayak gitu. Sebenarnya penyelesaiannya itu kita lakukan secara komunikasi, kita by telepon, by WhatsApp, begitupun kita lah, kayak kitanya kalau misalkan komunikasinya kita enak ke customer, ke distributor, begitupun distributor ke kita. Jadi kalau kitanya sudah menolak atau tidak mau disalahkan, pasti sama-sama ego gitu, sama-sama punya ego, pasti nggak akan selesai. Tapi kalau misalkan di sini kita sama-sama mau menyelesaikan, tidak ngebahas mana yang benar dan mana yang salah, pasti itu kita selesai. Yang tadinya mungkin jadi ini kan kesalahan sistem ya, contoh kecilnya. Jadi sebisa mungkin kita selalu cover yang memang PO itu tidak masuk, yang harusnya memang masuk, kita dulukan untuk pengiriman PO tersebut, supaya di toko pun tidak komplain gitu. Gimana caranya? Mungkin dia sudah komplain, kok nggak dikirim, tapi besoknya setelah dia komplain itu akan kita kirim. Kenapa sih dia bisa komplain? Karena ya sistem tadi itu yang memang PO-nya tidak masuk ke kita, kayak gitu. Selanjutnya itu ada aspek pemasaran. Nah, pertanyaan yang pertama itu, siapa sih target pasar utama dari usaha Trieka Rasa ini? Oke, target pasar utamanya itu
sebenarnya kita dari semua kalangan ya, semua kalangan, middle high, middle low. Jadi memang tidak ada target khusus. Di mana ada cuan, di mana ada peluang, di situ kita ada. Intinya gitu. Terus strategi yang digunakan ini untuk menjangkau pelanggan baru dan mempertahankan pelanggan yang lama itu apakah ada atau tidak? Sebenarnya itu adanya di distributor. Karena customer atau pelanggan itu kan kita jualnya B2B. Yang beli itu hanya distributor baru yang ke customer. Jadi database semua itu semuanya ada di distributor. Sampai ke kitanya itu dari PO yang masuk. Berarti kalau misalkan PO yang masuk kita banyak, otomatis pembelian dia ke customer ke distributor itu lebih banyak dan marketnya mungkin lebih luas. Gitu sih. Apa ada nggak sih tantangan terbesar yang dihadapin sama 3M Karasa ini? Terus kalau misalkan ada, itu cara mengatasinya gimana? Tantangan terbesar Ya, kayak kompetitor gitu ya. ya dalam tren pasaran. Oke, tren pasar yang ada tantangan terbesar. Sebenarnya itu tantangan terbesar itu PO sih kita mah. Kalau misalkan PO kita sedikit dari distributor, otomatis itu jadi tantangan terbesar kita. Jadi kita tidak ada marketing, tidak ada penjualan offline, semua itu pure revenue yang kita yang masuk itu dari distributor PO yang masuk ke kita. Gitu. Berarti tantangan yang saat ini ada cuma dari Distributor aja. Bagaimana sih cara Bapak beradaptasi dengan perubahan tren pasar yang ada dan perilaku konsumen? Yang kekinian gitu ya. Ya. Sebenarnya kita bukan tidak memikirkan ke sana ya. Kita tidak mengurus itu dengan tren yang ada sekarang, dari mulai live TikTok mungkin ya, penjualan di TikTok itu semuanya ada di distributor tadi, karena kita itu masuknya B2B, jadi perusahaan untuk perusahaan, jadi tidak terlalu pusing untuk memikirkan tren yang sekarang. Itu dia. Ya. Lanjut ke aspek ketiga ya Kak. Ya. Yang pertama itu strategi Bapak dalam mengelola modal awal bisnis ini, apa ada tantangan signifikan nggak sih dalam hal permodalan? Oke, permodalan awal ya, Ya. modal awal. Alhamdulillahnya sih tidak ada ya, karena dari 3 orang tersebut sudah menginvestasikan semua dana dan kemampuan masing-masing founder tersebut untuk Karasa ini. Jadi di sini saya hanya mengajukan membuat RAB yang memang dibutuhkan, dilihat juga dari kondisi situasinya, apa yang harus diperlukan, ditinjau ulang lagi. Jadi saya rasa untuk permodalan itu tidak terlalu sulit ya, paling pengajuannya aja yang sulit, proses yang memang ditinjau ulang kembalinya yang memang rada, karena kan itu harus make sense ya, dari mulai apa yang kita butuhkan, apa yang kita ajukan, bener nggak nih di lapangan seperti ini, kayak gitu. Sebenarnya hanya prosesnya aja yang memang bukan rada lama ya, memang sesuai prosedurnya gitu sih. Jadi tidak ada kesulitan buat permodalan, alhamdulillahnya seperti itu. Nah, dari sejauh ini pernah nggak sih Bapak itu mengalami kesulitan dalam hal keuangan atau merintis modal? Kalau misalkan pernah, terus langkah apa yang diambil untuk mengatasi hal tersebut? Alhamdulillahnya nggak pernah. Jadi saya paling dari PO yang masuk ya. Kalau dari modal sih kayaknya tadi saya bilang tidak ada. Cuman kalau dari PO, dari revenue yang masuk itu apabila lagi sepi itu pasti ada. Terus cara kita untuk memutar gimana cash flow-nya supaya tetap profit atau minimal balance, tidak minus, itu kita ada beberapa pasukan dari produk lain. Jadi kita subsidi silang dari produk A, subsidi dari produk B. Begitupun sebaliknya, ketika penjualan yang A lagi sepi, yang B lagi rame, itu
kita subsidi. Begitupun yang A, B misalkan sepi, kita harus menciptakan offering baru. Kita harus gimana caranya memutar otak supaya kita dongkrak lagi penjualannya. Itu A, produk A dan B sepi, kita harus punya offering baru nih, penjualan baru, produk yang baru, supaya untuk mendobrak produk A, B ini tetap bisa dipertahankan dan memang bisa disubsidi silangkan gitu sih. Sekarang ke aspek yang terakhir apa? Oke, alhamdulillah. Itu ada aspek yuridis. Nah, dalam mendirikan usaha itu kan pasti ada surat izinnya. Pasti. Ya. Bagaimana sih Tri Eka Rasa ini proses perizinan usaha yang dijalanin? Apakah usahanya itu sudah memiliki semua izin yang diperlukan atau hanya sebagian? Oke, kita itu alhamdulillahnya sudah dari mulai siup kayak IRT udah pasti di awal, lingkungan sudah pasti, siup sudah pasti, halal sudah, kita tuh halal sudah, ketika ada produk baru kita langsung daftarkan halal. Kalau BPOM itu kita lagi proses, karena izin edar itu sebenarnya adanya di distributor. Kita itu hanya penjual, produsen yang memang ngebuat bahan-bahan itu dari bahan-bahan halal atau tidak. Apakah BPOM itu penting untuk kita sendiri? Si Tri Eka Rasa sebenarnya penting. Ketika si distributor sudah tidak lagi PO atau kita tidak lagi order ke kita, kalau misalkan kita sudah punya BPOM, kita sudah punya dan kita sudah bisa menjual, mengedarkan produk kita tersebut ke masyarakat. Tapi kalau misalkan belum, itu yang memang rada-rada riskan gitu ya. Ketika sebenarnya sih halal saja sudah cukup, tapi izin edar itu supaya lebih mendukung dan lebih komplit aja sih dokumennya untuk kita sendiri, dan untuk kedepannya jangka panjang supaya lebih mudah proses administrasinya itu lebih gampang aja. Kalau mau masuk ke agen-agen besar itu sudah wajib memakai halal dan BPOM. Kita alhamdulillah sudah semua. Mau buktinya? Oh, tidak perlu. Oh, nggak usah. Nah, tadi kan dampak lingkungan itu kan udah ya, Pak? Hmm. Nah, terkait AMDAL itu, Oke, ada nggak sih kita ya apa belum selesai ya? Ya, ada nggak sih regulasi khusus dalam AMDAL ini? Nah, terus kalau misalkan ada, gimana cara perusahaan itu memastikan kepatuhan terhadap peraturan dari AMDAL yang ada? Oke, sebenarnya itu kita resikonya itu masih resiko rumahannya, Ya. bukan memang yang pakai kimia. Jadi apakah butuh AMDAL? Kita ini masih UMKM, dan memang resiko pembuangannya itu kita tidak harus seperti pabrik-pabrik besar yang memang harus didiamkan dulu, harus ada AMDAL tersebut yang memang baru ketika beberapa hari baru dibuang gitu, disterilkan supaya bisa dikonsumsi dan mengalir. Itu kan air ya, jadi air ya. Kalau kita itu hanya sampah-sampah rumahan pada umumnya, gorengan, wortel, potongan wortel, terus kulit tepung, terus sosis kayak gitu-gitu yang memang pembuangannya itu tidak membahayakan sekitar. Paling dari sisi kebersihannya saja kita yang memang berkala untuk maintenance-nya supaya tidak bau, dan memang jadi warga-warga sekitar itu tidak banyak komplain gitu. Kalau kita bersihkannya secara berkala dan memang tidak ditumpuk atau tidak ditunda sampai beberapa minggu, yang membuat jadi bau busuknya itu makin kecium gitu. Jadi kita sebenarnya regulasi AMDAL itu memang bukan tidak mengikuti, tapi sudah kita tanyakan ke beberapa pihak terkait, oh ini nggak perlu pakai AMDAL karena memang pembuangannya itu masih dalam batas rumahan, bukan pabrikasi yang memang sudah besar yang memakai kimia dan merusak lingkungan. Kita tidak, aman saja, aman kita. Nah, kalau dari surat izinnya sudah semua, terus kalau
itu sudah mendaftarkan merek dagang atau hak paten atau belum untuk melindungi usaha? Cipta ya Haki ya? Ya, Belum. belum. Jadi kalaupun ada orang yang tiba-tiba teriak rasa sama, ya kita kalah. Cuman kita kedepannya akan mengurus proses itu supaya tidak dipakai orang gitu. Kalau untuk saat ini kita belum mendaftarkan ke hakim. Berarti masih proses atau masih rencana? Masih rencana. Iya. Terus usaha Tri Eka Rasa ini itu sudah mematuhi kewajiban perpajakan seperti memiliki NPWP atau belum? Oke, kita sudah memiliki NPWP. Alhamdulillah sih aman-aman aja pajaknya. Dan kita itu masuknya non PKP, bukan PKP. Jadi tidak wajib bayar pajak gitu. Jadi masih aman lah, masih batas wajar, dan memang masih kategorinya non PKP. Tapi NPWP kita sudah mendaftarkan semua. NIB kan harus pakai NPWP. Dimananya mendirikan perusahaan itu kan harus pakai NIB kan. NIB itu salah satu pendukungnya itu dari KTP, NPWP, rekening gitu. Jadi kita sudah semua. Terus bagaimana perusahaan Tri Eka Rasa ini itu mengelola perjanjian dengan karyawan atau tenaga kerja? Apakah sudah memiliki kontrak kerja yang sesuai undang-undang atau belum? Oke, sudah ya. Tapi kita ada beberapa part-timer atau daily worker atau bisa disebutnya freelance ya. Jadi bayar harian ketika dibutuhkan, terus ketika over pengerjaannya kita hanya tim inti yang memang sudah mengikuti regulasi yang ada di pemerintahan. Ada tim intinya, tapi ada tim supportnya itu yang tadi freelance itu sih. Paknya udah habis Pak. Alhamdulillah. Saya mau ucapin terima kasih Sama-sama. kepada Bapak karena sudah bersedia kedatangan saya wawancara di sini. Saya mohon maaf apabila mengganggu waktunya. Kayak gitu. Itu aja. Ya, terima kasih juga saya sudah diwawancara Kak Diana. Semoga sukses buat tugas tadi ya. Iya. Tugasnya tidak ada revisi. Ya. Amin. Sudah.